Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-180 malam ini. Bapak Ibu, bulan Desember biasa disebut bulan kedatangan Yesus. Yesus lahir, Natal, Yesus datang ke dunia. Cara kita mempersiapkan kedatangannya sama seperti cara kita mempersiapkan orang yang mau berkunjung ke rumah kita. Rumah dibersihin, rumah diberesin, dibiarkan, jangan berantakan. Jangan bikin malu, jangan bikin gak nyaman. Kasih lihat yang terbaik, tutupin yang gak baik, yang kotor-kotor dibersihin, yang hancur-hancur dipinggirkan. Pura-pura bersih, pura-pura baik-baik saja, pura-pura pantas. Begitu tamunya pulang, kita hidup lagi dalam berantakan. Untungnya Yesus tidak bisa dibeli dengan itu semua. Yang dia lihat bukan penampakan luar, tapi yang kita apa adanya. Yang kotor, yang hancur, yang bobrok, itu tujuan Tuhan datang. Bukan untuk mencari yang pantas, tapi mencari yang tidak pantas. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini Tuhan sendiri yang boleh menyiapkan hati kami yang sedang bergelora menyambut kedatangan Yesus. Yang sedang berusaha untuk sibuk-sibuk di gereja kami. Tuhan, malam ini kembali, Tuhan ingatkan kami bahwa kedatangan-Mu ada sebuah tujuan. Tujuan yang mungkin kita lupakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat datang di Oase episode ke-180 pada malam hari ini.
Mohon maaf kalau nanti di tengah-tengah agak sedikit terganggu karena saya memang kurang begitu sehat pada malam hari ini. Tapi puji Tuhan, oase tetap menjadi sebuah penyejuk di tengah-tengah kehidupan seminggu yang biasanya lebih padat pada masa-masa akhir tahun seperti ini. Saudara-saudara, pada bulan Natal ini saya mengajak saudara-saudara merenungkan satu kata yang saya percaya tidak asing buat saudara-saudara, khususnya pada masa-masa Natal, yaitu kata "Aku datang". Kata ini, saudara, sering diucapkan oleh Tuhan Yesus, "Aku datang". Dalam bahasa aslinya itu ego ergomai. Ego ergomai. Saudara, "Aku datang", demikian kata Tuhan Yesus. Berapa kali tercatat di dalam kitab Injil. Datang dari mana? Dan mau datang kemana, saudara? Saudara, Injil Yohanes 16:28 mencatat perkataan Yesus, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini". Yohanes 7 ayat 20, "Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku". Saudara, Yesus datang dari Bapa, Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa, saudara, Yesus datang ke dalam dunia? Apakah di surga kurang nyaman sehingga harus jalan-jalan ke dunia? Atau dia melakukan kunjungan kerja, melihat-lihat dunia yang diciptakannya ini? Atau apa, saudara? Saudara, ketika saudara membaca satu bagian Alkitab 1 Timotius 1 ayat 15, dia berbunyi demikian, "Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa." Christ Jesus came into the world to save sinners. Saudara, apa yang Paulus tuliskan di dalam suratnya kepada Timotius adalah sebuah echo dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas 19 ayat 10. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." To seek and to save what which is lost. That which is lost. Saudara, saya kadang bertanya untuk sebuah proyek yang namanya menyelamatkan orang berdosa. To save sinners. Menyelamatkan dan mencari yang hilang. To seek and to save that which is lost. Mengapa Kristus harus benar-benar datang? Kenapa ia harus sungguh-sungguh datang? Bukankah begitu banyak hal yang bisa dilakukan, khususnya hari ini secara remote, tidak perlu datang, dan itu tetap produktif. Bekerja pada zaman sekarang ini tidak banyak yang tidak perlu datang ke kantor, working from home, working from cafe, bahkan working from anywhere. Belajar tidak selalu perlu datang ke sekolah, bisa online school, bisa home school, online class, online examination. Belanja tidak perlu datang ke toko, cukup online shop. Konsultasi kesehatan tidak perlu datang secara fisik ke dokter. Seringkali cukup telemedicine. Check-in pesawat tidak perlu datang ke counter, cukup web check-in. Lalu mengapa Kristus perlu datang? Apakah Tuhan tidak mampu melakukan keselamatan dengan cara remote? Penyelamatan orang berdosa dari jarak jauh? Penyelamatan secara online, saudara? Bukankah Tuhan cukup membuat semacam announcement lewat malaikat barangkali pada zaman itu? Ya, zaman ini barangkali lewat media sosial, zaman itu lewat nabi, saudara, zaman itu. Pengumuman tentang term and condition, ketentuan dan syarat yang berlaku apabila seseorang ingin diselamatkan. Bukankah cukup bikin pengumuman, lalu sudah dikerjakan? Bukankah proyek keselamatan bisa dibuat semacam apps begitu? Nah, mengapa Kristus perlu datang? Apa perlunya Kristus datang ke dalam dunia yang sejak awal sudah menolak kedatangannya? Bahkan hanya untuk menumpang lahir saja, tidak satu pun tempat penginapan di Bethlehem membuka pintu rumahnya. Ironisnya, kemeriahan Natal yang sering dipertontonkan adalah seolah-olah dunia ini dengan penuh antusias menyambut kedatangan Kristus. Padahal realitanya ada penolakan bahkan sejak sebelum hari kelahirannya.
Saudara, proyek Natal itu sendiri begitu dramatik. Penulis buku Philip Yancey menuliskan, dapatkah kita merasakan ironi besar pada Natal, yaitu tatkala bumi gegap gempita digambarkan merayakan Natal dan menyambut kedatangan Dia, sebenarnya di surga terjadi perpisahan yang sedih, karena putra Allah ini sedang dikirim untuk datang ke dalam dunia. Namun ditolak. Saudara, datang dengan penolakan semacam itu tentu bukan kedatangan yang menyenangkan. Saudara, bukan cuma itu. Setelah dunia sadar bahwa ternyata Kristus benar-benar datang, benar-benar lahir, maka pihak yang merasa sebagai penguasa dunia, sang tirani Herodes, menggunakan cara-cara yang paling biadab yang pernah tercatat dalam kekejaman manusia, yaitu genosida bayi, saudara. Saudara, ini mengulangi kembali kegilaan yang pernah dilakukan oleh Firaun saat ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani pada zaman kelahiran Musa. Saudara, siapakah Kristus yang kedatangannya tidak cuma menerbitkan sukacita buat gembala, namun sejak awal dia sudah membangkitkan resistensi dan kebencian dari dunia dan manusia yang didatanginya. Saudara, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain benar-benar harus datang dan menjadi manusia? Belum lagi pernyataan-pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh Yesus tentang aku datang itu di sepanjang hidup Yesus. Seperti misalnya di Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Matius 10 ayat 35. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Lukas 12:49. Saudara, mendengar pernyataan di atas, mungkin kita lebih bertanya lagi, kalau gitu buat apa Kristus datang? Bila bukan damai melainkan pedang yang ia bawa, bukan kesatuan melainkan pemisahan, bukan yang mendinginkan namun malah api yang menyala. Saudara, namun realitanya Kristus tetap datang. Saudara, Yohanes 1 ayat 11 mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 10, dunia tidak mengenalnya, padahal dunia dijadikannya. Kalau sudah tahu, dan saya yakin di dalam kemahakuasaan Allah itu tahu, Yesus bakal ditolak, begitu lahir bakal menjadi bayi yang siap dibunuh, bakal tidak diterima, bakal tidak dikenali oleh dunia yang ia sendiri ciptakan, dan setelah dewasa akhirnya Yesus dibunuh juga setelah disiksa semalaman. Lalu kalau sudah tahu begitu, untuk apa juga dia mesti datang? Saudara, kita tidak pernah memahami, mengerti tentang ini. Kita saja, saudara, sebagai manusia, kalau tahu bahwa di depan kita akan ada bahaya, kita tidak akan mendatangi tempat itu. Namun, Yesus malah datang. Saudara, firman Allah dalam Injil Yohanes mengatakan seperti ini, firman itu, Yesus itu telah menjadi manusia, darah dan daging manusia, become flesh. Dan ini, saudara, ini yang penting, tinggal di antara kita, diam di antara kita, dwelling among us. Saudara, Yesus datang agar ia tinggal di antara kita. Dia hadir di antara kita. Ia hadir bersama dengan kita. Saudara, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang mirip namun berbeda. Ungkapannya begini tentang Christmas. Saudara, Christmas is not just a present. A present itu hadiah maksudnya. But it is also a presence. Dia juga sebuah kehadiran. Saudara, kedatangan Kristus adalah sebuah kehadiran. Kehadiran yang real tidak mungkin terjadi tanpa kedatangan yang real. Hanya kedatangan yang sungguh-sungguh nyata yang memungkinkan kehadiran itu dialami oleh umat manusia yang didatangi olehnya. Inilah yang membedakan Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus dengan seluruh keyakinan agamawi sepanjang sejarah
dan di dalam dunia ini. Allah dalam Kristus Yesus bukan hanya Allah yang menciptakan alam semesta, lalu membiarkan itu berjalan begitu saja. Ia bukan hanya Allah yang berdaulat atas kehidupan dan sejarah. Ia bukan hanya Allah yang transenden, namun ia adalah Allah Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan tinggal di antara kita, Allah yang imanen, Allah yang bersama dengan. Saudara, Kristus datang bukan sekedar berkunjung, bukan sekedar melawat, menengok saudara, besuk, lalu kembali lagi saudara. Dia adalah Allah yang datang dan rela hadir dalam kehidupanmu dan kehidupanku yang kotor-motor ini saudara. Saudara, kedatangan Kristus inilah yang identik dengan kehadiran Allah. Saudara, sejak kelahiran Kristus, kehadiran Allah tidak pernah lepas dari manusia. Dia hadir secara nyata terus-menerus sampai kepada akhir zaman. Setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus hadir bagi orang-orang percaya. Saudara, untuk apa Allah hadir? Allah hadir tidak lain tidak bukan adalah untuk menjumpai saudara. Untuk apa menjumpai saudara? Supaya saudara dan saya menjumpai Allah. Karena tanpa Allah menjumpai saudara, saudara tidak bisa menjumpai Allah. Bagaimana caranya saudara? Saudara, manusia dan dia Allah, satu-satunya, saudara, adalah Allah menjumpai saudara lebih dahulu. Kita tidak mampu berjumpa dengan Allah. Perjumpaan itu adalah inisiatif Allah. Perjumpaan itu adalah anugerah Allah. Karena itulah ia datang untuk hadir dan untuk menjumpai saudara. Saudara, apa yang terjadi ketika Allah menjumpai kita? Kita akan mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman itulah yang mengubah hidup kita. Dan mengubah hidup. Yang mengubah hidup, saudara, bukan pengetahuan tentang Allah. Yang mengubah hidup adalah pengalaman berjumpa dengan Allah. Saudara, pada abad pertengahan, pada abad ke-14 ada seorang penyair Italia mengatakan seperti ini. Saya sudah membaca seluruh buku penting tentang etika, khususnya etika Nikomacheia dari Aristoteles, saudara. Saya mengetahui setiap definisi dan penjelasan sampai kepada hal yang paling detail mengenai apa itu etika. Namun, walaupun demikian, itu ternyata tidak mengubah apapun tentang sikap hati dan sikap saya. Lalu, apakah gunanya semua itu? Saudara-saudara, kita dalam bulan Natal ini sudah menjadi selebrasi global bagi manusia di muka bumi dengan segala macam motivasinya. Sepanjang hidupmu dan hidupku mungkin sudah ratusan kali saudara merayakan Natal. Karena biasanya dalam satu tahun saudara merayakan beberapa Natal. Natal di kantor, Natal di keluarga, Natal di komunitas. Dan kalau saudara pelayan Tuhan di gereja, maka sudah pasti bulan Natal ini menjadi bulan yang paling sibuk, hiruk pikuk, dan seringkali menjadi bulan yang paling melelahkan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Saudara, bisa saja kita semakin memahami seluk-beluk dan detail-detail Natal. Seperti siapa yang lebih dulu datang? Gembalakah, majuskah gitu ya? Atau saudara penasaran seberapa dingin suhu udara ketika ada gembala-gembala itu di Bethlehem itu berapa dingin? Atau saudara ingin tahu berapa banyak sih hotel penginapan Airbnb yang menolak kedatangan Yusuf dan Maria? Saudara, seperti juga pertanyaan model seperti yang ditanyakan oleh tadi itu penyair Francesco Petrarch tadi. Dengan begitu banyaknya Anda merayakan Natal dan menguasai Anda pernak-pernik Natal. Pertanyaannya adalah, apakah itu mengubah sikap hati dan hidup orang yang mengaku percaya kepada dia? Atau sebetulnya, walaupun begitu besar sudah terlibat dalam porsi Natal, itu tidak pernah menggeser, bahkan mengubah hati saudara dan saya. Sebaliknya, ketika Natal itu bukan sekedar peringatan akan peristiwa kedatangan Kristus, melainkan Natal itu menjadi sebuah pengalaman kedatangan Kristus yang menjumpai saudara. Itulah yang mengubah saudara dan saya.
Dan sesungguhnya itulah yang disebut dengan hidup. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 mencatat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Saudara, hidup itu bukan cuma bernafas, hidup itu bukan cuma kumpulan denyut nadi dari Januari sampai Desember, Januari sampai November, lalu mendadak bulan Desember, bulan Natal, nafas saudara semakin terengah-engah karena kesibukan saudara memuncak, jantung saudara berdebar-debar. Saudara, bulan Desember denyut nadi itu lebih cepat, tekanan darah naik tinggi. Gara-gara apa? Saudara harus mengejar semua target tahunan yang belum tercapai, sementara sisa waktu dalam tahun ini sudah menipis. Apa itu hidup, saudara? Hidup itu adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalaminya dalam kelimpahan. Kristus datang agar saudara dan saya sebelum menyelesaikan tahun ini, melalui Natal, saudara, sekali lagi saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang datang itu dan mengalaminya dalam kelimpahan. Saudara, kalau sejak Januari sampai November kemarin yang saudara alami, yang saudara jalani, jumpai adalah kegiatan-kegiatan yang begitu padat, jadwal dan tenggat waktu yang mengejar-ngejar hidupmu, target saudara, tekanan untuk mencapai prestasi tertentu, tuntutan-tuntutan organisasi, ambisi-ambisi, mimpi-mimpi yang tak kesampaian. Maka saudara mau enggak dalam sisa waktu yang singkat, 2 minggu, 3 minggu dalam Desember ini, saudara dan saya menyediakan space agar Kristus yang datang menempati ruang dalam hatimu. Di situ ia berdaulat. Di situ ia mengendalikan segala sesuatu tentang hidupmu. Di situ ia bersamamu. Dan di situ kamu bersama dengan dia. Saudara, sehingga tergenapi apa yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan janji Yesus, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau mau datang kepadaku, kepada hidupku, kepada pergumulanku, kepada kelemahanku, kepada kekuranganku, kepada kemampuanku. Terima kasih Engkau datang untuk menjumpai aku yang tidak sanggup menjumpai Engkau tanpa Engkau lebih dulu menjumpaiku. Terima kasih Engkau memberikan aku kesempatan untuk mengalami perjumpaan itu. Pengalaman yang mengubah, menguatkan, menghibur hidupku, diriku. Terima kasih karena perjumpaan itulah aku mengalami Tuhan yang datang itu kepadaku. Bersyukur Tuhan, biarlah kedatangan-Mu kami hidupi dan boleh kami bagikan kepada dunia yang merindukan kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.